Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 578. Apa hakmu bersikap kasar? Wajah Willy tiba-tiba berubah mendengar suara ini, lalu menoleh. Nina berkata dengan gembira, "Rocky, aku sangat mengkhawatirkanmu, untungnya kamu baik-baik saja." Setelah itu, dia melompat seperti burung dan berlari ke arah Rocky. Rocky tersenyum, memeluk Nina. Ketika melihat kekerumunan, matanya menjadi tajam kembali. Dia melirik ke beberapa bangsawan yang sedang berlutut, berkata, "Bangunlah semuanya." Om Chris menahan nafasnya, tangannya berkeringat. Dia baru saja mendengar Willy berkata, "Master Rocky." Ini pertama kalinya dia bertemu Rocky dan tidak disangka ternyata seorang pemuda. Tapi dari aura yang dipancarkan, dia dingin dan kuat, seolah dia seorang raja. Bahkan dia merasakan tekanan dari dirinya. Beberapa bangsawan ini seperti diberi amnesti, buru-buru bangkit dan berterima kasih kepada Rocky berulang kali, kemudian bersembunyi. Daun Chris berjalan ke depan sambil tersenyum. "Master Rocky, aku..." Kata-katanya belum selesai diucapkan, Rocky sudah menyelanya. "Atas dasar apa kamu begitu lancang di negara Yuga?" Wajah Aum Chris menegang, mengetahui dirinya barusan memerintahkan bawahannya mengerahkan kekuatan telah membuat Rocky marah. Bagaimanapun dia tokoh penting di Myanmar dan memegang banyak kekuasaan, tidak ada yang berani berbicara seperti ini dengannya, dan ekspresinya tampak canggung. Direktur Rico juga terkejut, dengan cepat melangkah maju dan berbisik ke Rocky. "Master Rocky, ini putra sulung Jenderal Aung San. Tidak peduli siapapun dia, di mataku tidak berhak bertindak sewenang-wenang," ucap Rocky dengan dingin. Terlihat sangat arogan bagi orang luar yang berani menggunakan kekerasan di wilayah negara Yuga. Setelah Aung Chris ditegur di depan umum, dan Rocky yang tidak menghargainya membuat ekspresinya berubah putih pucat dan menjadi sangat suram. Pasukan bersenjata di belakangnya memelototi Rocky, meremas senjata di tangan mereka menunggu Aung Chris mengeluarkan perintah membunuh pemuda yang mengucapkan kata-kata lancang ini. Ada keheningan di sekitar, dan banyak bangsawan tidak berani berbicara, mereka semua berkeringat karena Rocky. Tempat ini berada di perbatasan antara kedua negara dan letak geografisnya juga sangat terpencil. Aung Chris membawa begitu banyak tentara elit kemari, dan ada 30.000 angkatan bersenjata di Bukit Kemun. Nyali Rocky sangat berani sekali, benar-benar tidak takut mati. Ekspresi Aung Chris berubah, mengerutkan kening dengan marah, tangannya sudah diletakkan di pelatuk pistol, dia melirik Willy, dan Willy mengerutkan kening, diam-diam menggelengkan kepala padanya. Kerumunan orang yang berdiri di sekitar diam tidak bersuara. Namun, Bram yang berada di samping tersenyum sangar. Karena dia tahu Aung Chris orang yang sombong, dia biasanya tidak bisa mentolerir ketidakpatuhan orang lain. Orang seperti Rocky yang memarahinya di umum tanpa menghargai dirinya, bagaimana mungkin Aung Chris bisa menerima ini semua? Lebih bagus kalau Aung Chris dibuat marah oleh Rocky, lalu menembaknya mati, dengan begitu dirinya memiliki kesempatan untuk kabur. Bahkan Nina juga menjadi gugup, berkeringat dingin karena Rocky. Ketika suasana menegang, Aung Chris tiba-tiba melangkah maju, membungkus 90 derajat kepada Rocky. "Master Rocky, tolong tenangkan amarah Anda.
Itu terjadi begitu tiba-tiba, aku yang salah mengira Master Rocky mendapat masalah untuk sesaat langsung melakukan hal yang tidak rasional. Ini salahku tidak bisa menangani masalah dengan benar. Aku harap Master Rocky dapat memaafkanku. Aku akan meminta bawahanku mundur untuk teman-teman yang ketakutan karena kejadian barusan. Aku akan memberikan sepotong batu giok yang indah sebagai ucapan permintaan maaf. Setelah Aum Chris selesai berbicara, dia terus membungkuk dan berdiri tidak bergerak di depan Rocky, seperti siswa SD yang menunggu hukuman. Kerumunan terkejut melihat pemandangan ini. Bram menelan air liurnya, dan mengedipkan mata dengan penuh kuat. Dia tidak salah lihat kan? Putra sulung Jenderal Aung San dan calon pewaris keluarga Aung San yang statusnya tinggi di Myanmar, sekarang membungkuk dan meminta maaf kepada Rocky. Bram kaget. Si Rocky ini paling hanya pemimpin pengobatan tradisional negara, dia sama sekali bukan orang yang berkuasa. Apa kemampuannya sampai membuat putra sulung keluarga Aung San membungkuk memberi hormat padanya? Rocky meliriknya, berkata dengan santai, karena kamu meminta maaf dengan tulus, aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini, tapi kalau kamu berani berbuat jahat, aku tidak akan mengampunimu. Aku mengerti. Setelah Aung Chris selesai berbicara, dia bangkit, berbalik dan memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan batu giok dari helikopter untuk diberikan kepada beberapa bangsawan yang ketakutan. Batu giok yang dikeluarkan dari pesawat berwarna hijau dan jernih, semuanya giok bernilai puluhan miliar dan belum dipoles. Beberapa bangsawan yang menerima giok itu terkejut, tersanjung, dan melirik Rocky dengan kagum. Tidak disangka hanya beberapa kata dari pemuda ini bisa membuat mereka mengalami perasaan sisa hidup mereka dari kematian. Dan Bram yang menguasai setengah bagian bawah tanah kota jadi tidak berani bersuara. Identitas Master Rocky ini benar-benar luar biasa. Aung Chris menggosok tangannya dan berkata dengan canggung, Master Rocky, tadi aku mengira Bram bersikap tidak sopan kepadamu, aku sudah berencana untuk menghukumnya, melihat dirimu baik-baik saja, aku merasa lega. Rocky berkata, dia ingin bersikap tidak sopan padaku, itu juga harus melihat dirinya apakah pantas. Master Rocky, maaf, membuatmu terkejut. Aung Chris terkejut, menatap Bram dengan tajam. Dua pengawal menghampiri, menekuk lengan Bram ke belakang, lalu menedang lututnya agar bersujud di lantai. Wajah Bram putih pucat, panik sampai tidak bisa berbicara. Tidak disangka, Rocky tidak terluka. Apakah pengawal yang diatur di villa belum bertindak? Saat ini, HP Bram tiba-tiba berdering. Aung Chris segera mengangkat kepalanya, memberi isyarat kepada pengawal di samping. Seorang pengawal segera mengeluarkan HP-nya dari saku celana Bram, lalu menyerahkannya ke Aung Chris. Aung Chris baru menjawabnya, sudah terdengar suara panik dari kepala pelayan villa. Kak Bram, gawat 40-an pengawal yang kamu atur, semuanya dibunuh oleh Rocky, bahkan Agus juga meninggal. Rocky benar-benar sangat menakutkan, dia tidak menggerakkan tangannya, bahkan tidak menembak, semua pistol diarahkan ke dirinya, dia tetap berdiri di tempat tidak bergerak, lalu orang-orang di sekitar menjadi gila dan mati di tempat. Suara ketakutan kepala pelayan memperlihatkan dia sangat takut. Dan kerumunan yang hadir tiba-tiba merasakan hawa dingin bangkit dari punggung mereka. Aung Chris memegang HP dan keringat dingin muncul di dahinya. Menakutkan. Dia tahu kalau tim pengawal Bram tidak hanya kuat tapi juga dibekali senjata canggih.
Bahkan dia yang membawa orang bertarung merebut villa itu dari Bram hanya akan berakhir kematian. Tapi Rocky tidak menggunakan pistol melepaskan satu tembakan pun atau bahkan tidak menggerakkan tangannya sudah mampu menghabisi seluruh pasukan Bram. Aku bukan menantu sampah, bab 579 kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang mengerikan. Untungnya, tadi dirinya segera meminta maaf, kalau sampai membuat Rocky marah takutnya akan berakhir buruk. Om Chris ketakutan, tidak tahan menandang Willy, lalu mengangguk dengan rasa terima kasih. Kalau bukan Willy yang memberinya isyarat, mungkin dia sudah menjalankan rencana memaksa Rocky kembali ke Myanmar. Kalau benar-benar menggunakan kekerasan, salah-salah dirinya yang belum beraksi sudah mati di sini. Om Chris terkejut mengingat ini. Dia orang yang berkuasa, ternyata juga bisa merasakan ketakutan. Mina mengedipkan mata birunya yang besar dan bertanya dengan heran, Rocky, apakah kamu benar-benar membunuh mereka semua? Rocky berkata dengan santai, aku tidak melakukannya, mereka mati karena kejahatan mereka sendiri. Roh-roh yang memiliki kebencian dan dendam tidak akan pergi, hanya dengan membunuh orang yang membunuh mereka semasa hidup, dan orang yang tidak berlumuran darah akan selamat. Bram berlutut di tanah, wajahnya putih pucat, dirinya takut dan menyesal. Dia menyesal memandang rendah Rocky, bahkan lebih terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Kalau tahu sejak awal, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjilat Rocky, dan tidak akan mendapat malapeta membunuh nyawa sendiri. Tapi itu sudah terlambat, Bram tahu bagaimana nasib dirinya, hatinya sedih. Dia mengangkat kepala, bersujud di hadapan Rocky meminta ampun. Master Rocky, aku Bram yang tidak tahu diri, menganggapmu seperti orang biasa, aku tidak memohon belas kasihanmu. Aku hanya berharap bisa menggunakan seluruh kekayaanku meminta maaf kepadamu, lalu mematahkan satu lenganku. Aku mohon Master Rocky mengampuni nyawaku, berikan aku kesempatan untuk berubah. Dia bersujud menyedihkan, menangis terseduh-seduh memohon ampun. Tidak apa-apa tidak memiliki uang. Tidak apa-apa kehilangan satu lengan. Dia rela menyerahkan semuanya, hanya demi hidup. Setelah itu, wajah Bram penuh linangan air mata, bersujud dan menghantukkan kepala kepada Rocky. Begitu dia menghantukkan kepala sekali, dia memohon ampun dengan tulus kepada Aum Chris. Tuan Aum Chris, kali ini memang salahku, karena aku tidak tahu identitas Master Rocky. Aku menyinggungnya, aku bukan orang bijak. Aku melakukan banyak hal demi keluarga Aung San selama bertahun-tahun, sekalipun tidak ada budi setidaknya ada jasa. Kumohon pada Anda melihat kakakku yang juga bagian dari keluarga Aung San, tolong memohon kepada Master Rocky untuk mengampuni nyawaku. Beberapa bangsawan di kerumunan tidak tahan melihatnya, mereka mengumpulkan keberanian memohon ampun untuk Bram. Bagaimanapun, Bram juga orang besar di kota jadi, sering berhubungan dengan para bangsawan, dia murah hati menyumbangkan 20 juta untuk amal dan memiliki reputasi baik. Karena selamat tidak ada masalah, dan Kak Bram sudah dengan tulus mengakui kesalahannya, aku pikir biarkan masalah ini berlalu. Iya, Kak Bram juga menyumbangkan uang ke beberapa badan amal, dia juga termasuk orang baik. Bram bersedia mematahkan satu lengannya, bahkan memberikan seluruh asetnya untuk menebus kesalahannya. Hukuman ini sudah cukup. Di tengah bisikan kerumunan, semuanya merasa masalah ini jangan terlalu dipermasalahkan lagi.
Om Chris dilema, dia tidak ingin menyinggung Rocky tapi kakak Bram baru saja menjadi wanita favorit ayahnya. Kalau menembak mati dirinya, bagaimana mempertanggungjawabkan ini kepada ayahnya? Bram menangis dan terus mengakui kesalahannya pada Rocky. Memperbaiki diri sendiri. Rocky tersenyum sinis, dia melihat begitu banyak roh gentayangan di villa, semuanya bersaksi atas kejahatan yang dilakukan Bram. Terkait amal yang biasanya dilakukan Bram itu hanya untuk membangun reputasinya sendiri. Sekalipun kejahatannya terkuak ke dunia, di bawah reputasinya yang baik, orang lain hanya akan berpikir itu hanya rumor. Bram menghantukkan kepalanya sampai berlumuran darah dan bersumpah. Master Rocky, aku orang yang sembrono, tapi aku banyak melakukan amal. Aku mohon Master Rocky mengampuni nyawaku. Mulai hari ini aku akan mengabdikan diri untuk amal dan menebus kesalahanku. Om Chris ragu-ragu sejenak, mencoba meminta instruksi dari Rocky. Master Rocky, bagaimana kalau aku mematahkan otot kaki dan tangannya, lalu membawanya pulang ke Myanmar, memenjarakannya seumur hidup? Semua harta Bram menjadi milik Master Rocky, bagaimana menurut Anda? Ekspresi Bram berubah ketakutan. Setelah satu lengannya patah, dia masih memiliki dua kaki dan satu tangan yang utuh, tapi kalau otot tangan dan kakinya putus, dia akan menjadi cacat. Selain itu, dia dikurung Om Chris di penjara hitam, tidak tahu kapan akan dibebaskan, atau mungkin mati di penjara hitam. Tapi demi hidup, Bram menggertakkan giginya, menghantukkan kepala, berkata, Tuan Om Chris, kali ini kesalahanku, aku bersedia menerima hukuman tanpa mengeluh. Om Chris memandang Rocky dengan penuh rasa ingin tahu. Sejujurnya, hukuman ini cukup berat. Menjadi orang cacat dijebloskan ke penjara hitam di Myanmar, lebih sulit daripada mati. Rocky melirik Bram, lalu mengayunkan tangannya kepada Om Chris, berkata dengan santai, lepaskan Bram, tidak perlu main kekerasan. Ah, Om Chris tercegang, tidak mengerti apa maksud Rocky. Bram mengangkat kepalanya dengan gembira, ledakan kegembiraan melintas di matanya. Tidak disangka, Rocky bersedia memaafkannya. Dia terus mengucapkan terima kasih kepada Rocky, Tuan Rocky yang baik budi, terima kasih telah mengampuni nyawaku. Om Chris mengerutkan kening, meskipun bingung, tapi karena perintah Rocky, dia hanya bisa menjalankan perintah melepaskan Bram. Bram terhuyung-huyung berdiri, mengangguk dan membungkuk kepada Rocky dengan ekspresi menjilat, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat yang sama ada jejak kekejaman melintas di matanya. Si Rocky ini hampir saja membunuh dirinya. Setelah hari ini, ketika dia kembali ke Myanmar, dia akan mengelontorkan banyak uang mengundang para master untuk menghabisi Rocky. Rocky tidak menandang Bram, lalu berkata, semuanya sudah lama menungguku dan kelihatannya sudah lapar, mari masuk ke hotel mengobrol sambil makan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar lapangan. Sudah hampir jam 2 siang, perut mereka sudah keroncongan tapi tidak berani berbicara. Melihat Rocky mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, lalu masalah kecil menjadi tidak bermasalah, dan berjalan keluar. Yulia tidak menyangka, Rocky akan menangani Bram seperti ini. Tiba-tiba dia berjalan menghampiri dan berkata dengan tidak puas. Dia hampir saja menghabisi nyawamu, dan kamu melepaskannya begitu saja.
Ngomong-ngomong, aku hampir saja lupa. Langkah Rocky terhenti, berbalik tersenyum, berkata kepada Bram, prinsip seorang pebisnis adalah ada uang ada barang. Karena tidak bersedia membayar, aku hanya bisa menarik barangnya kembali. Setelah itu, dia menganggukkan kepala kepada Bram, lalu berbalik dan pergi. Bram mengira Rocky ingin membunuh dirinya. Tidak disangka setelah berbicara dia langsung pergi, dan Bram merasa lega. Bram menyeringai, menatap punggung Rocky, lalu berkata dengan kejam, suatu hari nanti kamu akan seperti hari ini berlutut memohon ampun padaku. Setelah mengatakannya, tiba-tiba dia merasa aneh di sekujur tubuhnya, ada rasa sakit yang membakar di dadanya. Kak Bram, ada apa denganmu? Kedua pengawal memegangnya. Bram terengah-engah, matanya dengan cepat berubah merah, dan darah hitam menetes dari lubang hidungnya. Dia ketakutan, sampai berteriak, racun ini racun. Saat berbicara, gumpalan darah hitam menetes dari sudut mulut Bram. Bagaimana mungkin? Bukankah dia meminum pil Kingsin, Rocky untuk mengatasi racun di tubuhnya? Setelah turun gunung, dia juga pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, dan tidak ada lagi racun di tubuhnya. Selain itu, di sini jauh dari Bukit Kemun, bagaimana mungkin dia menderita gejala keracunan? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.